Bandung emang nggak pernah kehabisan tempat keren buat healing sejenak dari rutinitas. Dan tempat yang satu ini rasanya beda banget. View-nya, udaranya, sampai suasananya semuanya nyatu dalam satu harmoni. Dan ini dia, Swiss Bay Resort Dago Heritage Bandung. Halo guys, selamat datang di Langkah Aulia. Di channel ini, aku bakal share rekomendasi perjalanan, penginapan, kuliner, sampai masak-masak. Ikuti terus langkahku di YouTube, Instagram, dan TikTok. Siapa tahu langkah kita bertemu di destinasi keren berikutnya. Let's go! Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian bahagia dan sehat selalu ya. Kali ini kami mau rekomendasiin salah satu hotel bintang 4 di kawasan atas Bandung. Tepatnya di daerah Dago Atas, yang lokasinya deket banget sama lapangan golf legendaris yang udah ada sejak tahun 1917. Yap, kita lagi stay di Swiss Bay Resort Dago Heritage, hotel bintang 4 dengan suasana sejuk, view keren, dan yang paling penting, harganya masih ramah di kantong. Untuk lengkapnya, tonton sampai habis ya guys. Dan seperti biasa, kami berangkat dari Cikampek menuju Bandung. Ini akan memakan waktu kurang lebih 1-1,5 jam lewat tol Cipularang. Oh iya guys, untuk sampai ke hotel ini, kalian bisa lewat 2 jalur di Bandung ya. Biasanya orang-orang lewat Jalan Insinyur Haji Juanda, jalan utamanya, jalannya mulus tapi macet banget di jam sibuk. Kami sendiri lewat Jalan Tubagus Ismail, naik sedikit ke arah Cigadung Raya Timur, nanjaknya lumayan guys. Tapi lebih cepat sampai sih lewat jalan sini. Ini juga kayaknya jalan alternatif menuju Dago. Cuma kalau lewat sini, pastiin mobil kalian sehat ya. Dan rute ini paling cocok untuk mobil penggerak belakang, karena biar kuat nanjak pas lagi jalanan macet. Dan itu dia hotelnya guys. Kalau dari arah yang kami lewatin tadi, posisinya ada di sebelah kanan jalan, jadi pelan-pelan aja nyalin sen ke kanan, belok agak patah ke arah pintu masuknya. Terus langsung ambil tiket parkir di gerbang depan. Nah ini dia hotelnya guys. Nah, area parkirnya mulai dari sini ya guys. Hotel ini nyediain parkir di area luar dan juga di area dalam gedung. Kalau pas penuh, tenang aja guys. Petugasnya bakalan siap bantu parkirin mobil kalian. Oh iya, parkiran di sini juga cepat penuh ya guys. Waktu kami datang buat check-in, kami masih dapat lahan parkir ya guys. Tapi pas malamnya kami keluar bentar dan balik lagi, parkirannya udah penuh guys. Akhirnya, kami tinggalin kunci ke petugas dan mereka bantu parkirin mobilnya. Aman banget dan pelayanan mereka juga sigap dan bisa dipercaya. Dan ini dia, kami lagi jalan menuju area lobbynya ya guys. Dari area parkiran tadi, kita lanjut lewat lorong menuju lift. Pencahayaan di sini bagus banget ya. Walaupun masih siang, lampunya udah nyala semua. Jadi area parkir ke lift tetap terang dan kelihatan rapi. Biasanya di beberapa hotel kan area basement atau lorong liftnya tuh agak gelap ya. Tapi di sini tuh beda banget guys. Rasanya tetap nyaman dan aman. Dan dinding serta lantainya juga bersih banget. Ada beberapa petunjuk arah yang jelas banget ke lobby dan fasilitas lain. Nah, sekarang kita mau lanjut ke lantai L. Di situ tempat lobby utamanya ya. Sekalian nanti kita mau lihat suasana di area depan lobbynya. Katanya sih areanya cukup luas dan modern ya guys. Yuk ke atas dulu buat proses check-in. Nah, ini dia area lantai L-nya. Atau bisa dibilang area lobby dan drop point-nya. Kalau kalian bawa tas atau koper banyak, kalian bisa turunin barang-barang kalian di drop point ini ya guys. Dan ini suasana lobbynya guys. Wah, emang gede banget sih lobbynya. Dan juga desainnya modern ya. Jadi nyaman banget buat nunggu kalau salah satu keluarga lagi proses check-in. Yang nggak check-in bisa santai dulu nih di sofa atau kursi di area ini. Di lobby ini juga ada welcome drink ya. Jadi sambil nunggu proses check-in, kita bisa santai dulu sambil minum-minum di area lobby. Dan ini dia interiornya guys. Bener-bener luas dan bagus juga ya. Oh iya guys, kalau weekend antrian check-innya lumayan panjang juga ya. Tapi prosesnya cepet kok dan lancar banget. Dan info juga nih, buat yang mau nerbangin drone, bisa sekalian izin pas check-in ini ya. Terus buat yang nginep dan bawa kendaraan, tiket parkirnya jangan lupa didaftarin ke staf hotelnya ya. Tinggal sebutin nomor plat mobil dan nomor kamar kalian aja. Biar pas keluar parkirnya gratis ya guys. Nah di lantai ini juga ada butik kecil dan DJ Mart & Co
Ini semacam minimarket yang buka di jam tertentu aja. Jadi kalau kalian mau cari jajanan atau kebutuhan ringan, nggak perlu keluar hotel lagi. Praktis banget deh pokoknya. Terus di sini juga ada Kids Club, buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore aja. Jadi buat yang bawa anak, bisa banget ajak main anak kalian di sini ya. Dan sekarang kita menuju area kamarnya ya. Di hotel ini ada 2 jalur lift, satu dari parkiran ke lobi, dan satu lagi dari lobi ke area kamar. Jadi liftnya terpisah, tapi semuanya bersih dan wangi banget. Nah, ini dia lantai kamar kami, di lantai 12 ya. Sekarang kita lagi di area lorong kamarnya. Areanya nggak terlalu luas, tapi pencahayaannya oke banget sih ini. Lihat deh, view dari sini, pemandangannya lumayan bagus juga ya. Selamat datang di kamar kami, 1207. Yuk masuk. Dan ini dia suasana kamar kami guys. Pertama, di sudut kamar ada sofa lengkap dengan mejanya. Kalau jendelanya dibuka, kelihatan langsung ke area lapangan golf di luar sana. Oh iya, pas kami kesini, kami lagi ngerayain ulang tahun Yasmin yang pertama. Awalnya, kami sempat nanya-nanya soal welcome birthday cake. Kirain bakalan berbayar, tapi ternyata mereka kasih free guys. Dan ini dia cake-nya. Lengkap dengan welcome card dari hotel, lumayan banget sih ini fasilitasnya. Tapi jangan lupa ya, kalau kalian mau kayak gini, kalian info dulu ke pihak hotelnya sebelum hari H kedatangan. Dan ini dia tempat tidurnya guys. Ukurannya king size, lengkap dengan meja di samping, ada telepon, lampu tidur, dan juga power outlet di kanan kirinya. Kemudian di depan tempat tidurnya ada meja kerja lengkap, dan kayaknya ini tipe kamar yang bisa connecting room ya. Soalnya di sini ada pintu penghubung ke kamar sebelahnya. Untuk TV-nya ini ukurannya sekitar 43 inci, tapi masih TV kabel ya, belum smart TV. Terus di bawahnya ada meja penyimpanan yang cukup luas, bisa dipakai buat naruh koper atau barang bawaan kalian. Dan untuk amenities minumnya lengkap banget ya, tapi hati-hati guys. Air mineral yang ada label hotel ini gratis ya. Sementara yang lain di minibar itu berbayar, dan di sini juga udah lengkap dengan daftar harga masing-masingnya. Jadi pastiin dicek dulu sebelum diambil. Kemudian di bawahnya ada mini kulkas, dan di dalamnya sudah ada minumannya juga ya. Tapi semua ini berbayar ya, karena sudah tercantum di daftar harga minibar. Kemudian di unit ini juga tersedia wastafel ya guys. Ini jadi nilai tambah sih buat kamar ini. Nah, ini dia area lemarinya. Di sini mereka juga nyediain senter buat keadaan darurat, atau mungkin bisa dipakai kalau mau jalan keliling hotel malam-malam. Ada hanger, deposit box, beberapa laci, dan kalian juga dapat 2 pasang slipper untuk dipakai di hotel. Untuk pintu lemarinya sendiri ini pakai cermin besar ya guys. Jadi bisa sekalian buat ngaca sebelum kalian keluar kamar. Dan di atasnya juga ada lemari penyimpanan, lumayan banget nih buat naruh barang-barang tambahan atau barang-barang kecil. Ada power outlet juga ya di dalamnya. Dan sekarang kita lihat area kamar mandinya ya. Nah, di sini juga udah tersedia hair dryer. Kemudian amenities kamar mandinya juga lengkap banget ya. Disediakan juga 2 gelas kumur, dan ini area wastafelnya bersih, luas, dengan cermin besar di atasnya. Kemudian untuk toiletnya juga bersih banget ya. Posisinya persis di samping wastafel, dan pastinya di sebelahnya ada tempat sampah juga ya. Nah, untuk area mandinya, ini nyatu sama bathtub ya guys. Lengkap dengan sabun, sampo, dan tempat penyimpanan handuk badan ataupun handuk muka di dekatnya. Terus untuk pembatas antara kamar mandi dan kamar tidur, ini kaca besar ya guys. Jadi makin kelihatan lebih luas dan modern kamar ini. Dan aku mau nunjukin area luar dari kamar kami guys. Posisinya langsung menghadap ke arah lapangan golf yang luas banget. Pemandangannya bagus banget sih dari sini. Hijaunya rumput lapangan golf dan pemandangan sekitar Dago ini cakep banget sih. Dari sini juga kelihatan area kolam renang di bawahnya. Dan nanti kita lihat lebih dekat ya. View-nya ini bener-bener bikin betah banget sih. Nah, ini dia Yasmin. Masya Allah, bahagia banget ya nak. Semoga jadi anak yang soleha dan selalu membawa kebahagiaan buat sekelilingmu. Amin. Selamat ulang tahun Yasmin. Nah, sekarang kita mau siap-siap ke area poolnya ya guys. Kami mau nunjukin area poolnya ke kalian. Sekarang kita mau jalan ke area kolam renangnya, dan dari kamar ke area pool ini nggak terlalu jauh, tinggal turun lewat lift aja. Kolam renangnya ada di lantai L ya. Dan untuk area kolam renangnya ini jadi salah satu spot paling favorit di hotel ini ya guys.
karena view-nya langsung ke arah lapangan golf yang hijau banget. Dan airnya juga nggak terlalu dingin, jadi bisa banget dipakai buat renang pagi hari ataupun sore hari sambil nikmati udara Bandung yang sejuk banget. Nanti aku tunjukin ke kalian ya guys. Oh ya guys, buat yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya, biar kami makin semangat bikin review-review berikutnya. Nah, ini dia kita udah sampai di lantai L. Ini jadi satu lantai dengan lobby dan restoran ya. Pas sore hari kayak gini ramai banget guys. Banyak banget yang berenang sambil nikmati view dan suasana Bandung dari atas. Dan sebelum berenang, kita registrasi dulu ya. Sekalian ambil anduk di area ini. Terus di area ini juga ada area gym, tapi kelihatannya nggak terlalu besar ya. Tapi cukup oke lah buat olahraga. Dan sekarang kita cari area tunggunya ya, buat naruh barang-barang dan perlengkapan sebelum berenang. Dan ini dia bagian favorit Yasmin, renang. Dia selalu kelihatan happy banget kalau udah masuk ke area kolam renang guys. Dari kecil memang kami udah kenalin dia ke air kolam renang. Bahkan Yasmin udah mulai berenang sejak usia 3 bulan. Sempat kepikiran sih buat lesin Yasmin renang. Tapi sampai sekarang belum sempat buat direalisasiin. Hehehe. Enggak, gue gak mau aja, biar gue jadi jelek. Ada senyum. Dan itulah keseruan kami di kolam renang hari ini. Oh ya guys, ini dia another point plus dari hotel ini. Sunsetnya. Kalian bisa lihat sunsetnya langsung dari depan kamar. Jadi, di bagian lorong hotel ini menghadap ke barat, makanya pas sore hari kayak gini, kita bisa lihat sunset secantik ini. Sedangkan dari jendela kamar, itu arahnya ke arah timur, jadi pas pagi hari, kita bisa langsung lihat sunrise dari tempat tidur. Nanti aku tunjukin ya scene paginya. Dan sekarang kita mau keluar dulu buat cari makan di sekitar Bandung ya guys. Sekalian kami mau nunjukin suasana malam di lorong hotelnya. Ini di sini sepi banget ya guys. Kondisinya padahal masih jam 7 atau jam 8-an kalau nggak salah. Tapi pencahayaan di sini cukup terang ya. Mulai dari tadi di depan lorong kamar, kemudian di area lift, sampai di area parkiran pun penerangannya tetap stabil. Pokoknya nggak ada kesan creepy sama sekali deh guys. Nah, pas pulang dari luar ini, kita nggak dapat parkir guys. Dan akhirnya, seperti yang aku tadi bilang di awal, mobil kita diparkirin sama stafnya. Gitu deh kira-kira. Jadi kalian nggak perlu takut buat kehabisan lahan parkir di sini. Karena ada staf yang sigap buat parkirin mobil kalian. Dan selamat pagi. Ini dia sunrise yang aku maksud tadi. Cakep banget ya. Masya Allah. Bangun pagi langsung disambut sama sunrise sebagus ini. Nah, sekarang kami mau tunjukin suasana pagi di hotel ini guys. Sekalian nanti aku mau nunjukin drone view area hotelnya, biar kalian bisa lihat lebih luas. Ini kami rekam sekitar jam 6 pagi, suasananya masih sepi banget. Mulai dari lorong hotel sampai area lobi belum banyak tamu yang berlalu lalang. Nah, sebelum nerbangin drone, sekali lagi kami izin dulu ke pihak hotelnya ya. Walaupun kemarin sebenarnya udah izin, tapi kami mau pastiin lagi. Ya, just to make sure aja sih, biar lebih aman. Dan ini dia area tempat aku nerbangin drone. Posisinya di sekitar kolam renang. Pagi ini udah ada beberapa tamu yang berenang ya, tapi suasananya jauh lebih sepi dibanding kemarin. Bahkan gunung di kejauhan aja kelihatan jelas banget pagi ini. Cakep banget deh view dari sini. Dan ini dia drone view-nya guys. Masya Allah. Ternyata view paginya secantik ini guys dari atas ini. Dan dari atas ini kelihatan area golf yang luas banget. Dan di kejauhan tampak beberapa pegunungan yang bisa kita lihat langsung dari point of view ini. Dan hotel ini benar-benar rekomen buat kalian yang pengen staycation di sekitar Dago dengan view yang cantik seperti ini. Bandung emang gak pernah ngebosenin sih, terutama kalau udah ngomongin alamnya. Selalu bikin tenang dan pengen balik lagi. Cakep ya? Dan sekarang kami mau sarapan dulu ya guys. Setelah ngedrone, aku sempat balik lagi ke kamar sebentar buat jemput istri dan anakku. Untuk area sarapannya, di hotel ini ada di lantai yang sama dengan kolam renang dan lobi tadi ya, yaitu di lantai L.
Dan ini kami rekam sekitar jam setengah 8 pagi kalau nggak salah. Bahkan jam segini aja suasana di sini masih sejuk banget guys. Nah, untuk area restonya sendiri ini cukup luas ya guys. Desainnya juga modern dan tempat duduknya tersebar di beberapa spot. Ada yang di dalam ruangan, ada juga yang dekat dengan area kolam renang, bahkan ada yang posisinya lebih dekat ke lobi. Jadi pilihan tempat duduknya cukup banyak ya. Dan seperti biasa, sebelum sarapan kita registrasi dulu ya guys. Cukup sebutin nomor kamar kalian aja ke staffnya, dan kalian udah bisa sarapan. Nah ini staffnya juga sempat jelasin kalau kita bisa duduk di mana aja, sesuai area yang udah aku infoin barusan. Ternyata di area restonya udah rame guys. Kirain masih sepi tadi. Nah sekarang kami mau nunjukin beberapa menu sarapan pagi ini. Pertama, untuk makanan beratnya, di sini ada aneka gorengan dan ada ayam panggang saus jamur ya guys. Ini ayam panggangnya enak sih. Kemudian ada potato wedges, pasta, tumis sayur mentega, dan kacang panjang. Dan ada juga beberapa hidangan makanan berat tradisional lainnya. Selain itu di sini juga tersedia noodle dan soto station ya. Terus juga ada bubur ayam, aneka sosis, ham, dan masih banyak lagi menu utama lainnya. Oh iya, di sini juga tersedia sashimi corner buat kalian yang suka sushi atau aneka sereal buat yang nggak mau sarapan terlalu berat. Terus juga ada area dessert kayak bubur kacang hijau dan ketan hitam. Dan nggak ketinggalan juga ada area roti-rotian dan donat yang pilihannya cukup variatif dan semuanya kelihatan enak banget guys. Buat yang lagi diet, di sini juga ada salad sayur dan salad buah yang lengkap banget. Ada juga potongan buah segar buat penutup makanan kalian. Lengkap banget deh pokoknya. Dan semua rasanya enak semua dan gak ada yang fail guys. Dan ini dia makanan yang kami ambil. Sebenarnya kami ngambil lebih banyak sih. Soalnya emang wajib dicobain semua ya. Hehehe. Bahkan, Yasmin aja suka banget sama sosisnya. Rasanya enak dan gak asin dan aman banget buat dia. Dan demikian sarapan ini menjadi penutup video ini. Dan itu dia video rekomendasi sekaligus review dari kami. Dengan harga kisaran 1 jutaan, hotel ini menawarkan suasana yang nyenengin banget. Sangat terjangkau buat kalian yang pengen nginep di daerah Bandung yang dingin dengan view secantik ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari informasi soal hotel di sekitar Bandung. Kalau kalian dapat insight atau inspirasi dari video ini, jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya guys, biar kami semakin berkembang. Dan siapa tahu, langkah kita bertemu di destinasi keren berikutnya. See you guys!